Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu materi menganalisis masalah komunikasi PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, Ibu Nur Indah Rahmawati, dan terima kasih yang telah menonton video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Febri Wahyu Syahrudin Misbah, NIM 2020-11053. Materi pertama yaitu ada permasalahan. Di dalam setiap kegiatan komunikasi, hambatan komunikasi tentu akan mempengaruhi efektivitas proses komunikasi tersebut. Berikut ini ada macam-macam hambatan komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama ada bypassing. Bypassing terjadi ketika penerima pesan salah mengartikan pesan dari pengirim pesan yang menyebabkan kesalahpahaman. Orang menganggap bahwa makna sepenuhnya terkandung dalam kata-kata, padahal makna sebesarnya adalah dalam pikiran orang. Penerima pesan harus lebih sensitif terhadap kata serta harus bertanya mengenai kata yang tidak dipahami. Yang kedua ada bingkai referensi yang berbeda atau frame of reference. Bingkai referensi seseorang dibentuk dari kepribadian, pengalaman, pendidikan, budaya, harapan, dan sebagainya. Perbedaan bingkai referensi muncul pada saat harapan seseorang ke dalam situasi komunikasi tidak sama persis dengan orang lain yang melihat situasi komunikasi tersebut. Dan yang ketiga ada kurangnya kemampuan berbahasa. Komunikasi tidak berhasil oleh karena kurangnya kemampuan berbahasa lisan dan tulisan. Kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan kemampuan dalam menukarkan ide atau gagasan dan pesan terhadap orang lain secara efektif, sehingga akan membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan, membuat pendengar memahami apa yang didengar, membuat pendengar menyetujui apa yang didengar, membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud pengirim, bisa diterima dan memperoleh umpan balik dari pendengar. Setiap orang membutuhkan perbendaharaan kata, memahami tanda baca dan tata bahasa dasar, serta keterampilan menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat ada gangguan. Gangguan meliputi keterlibatan emosional dan gangguan fisik. Untuk mengurangi pengaruh emosional dalam komunikasi, komunikator mampu menerima perlu memusatkan perhatian pada isi pesan dan mencoba tetap objektif. Gangguan fisik yang menghambat komunikasi lisan berupa gangguan pendengaran, sambungan telepon yang buruk dan sebagainya. Sedangkan gangguan komunikasi tertulis dapat berupa penampilan yang tidak rapi, cetakan yang jelek, kesalahan cetak atau ejaan dan sebagainya. Selanjutnya, yang menjadi hambatan dalam penerapan komunikasi interpersonal seorang manajer dengan karyawan yang terjadi di PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Yang pertama ada perbedaan karakter. Yang menjadi hambatan dalam penerapan komunikasi interpersonal seorang manajer dengan karyawan yang terjadi di PT Paragon Teknologi dan Inovasi, yaitu perbedaan karakter. Menyampaikan pesan pada orang yang berlainan kultur akan mengundang perbedaan persepsi terhadap isi pesan, sehingga efek yang diharapkan akan sulit timbul. Dan yang kedua ada sering terjadi miskomunikasi. Salah satu contoh dari miskomunikasi yang terjadi antara manajer dengan karyawan adalah saat manajer sedang berbicara dengan seseorang karyawan tentang suatu topik, tapi ternyata karyawan memberi respon tentang topik yang lain, yang akhirnya malah membuat bingung sendiri apa sebenarnya yang sedang dibicarakan. Dan yang ketiga ada perbedaan kultur. Menyampaikan pesan verbal pada orang yang berlainan kultur tentu saja akan banyak perbedaan dalam bahasa, sehingga dalam proses kegiatan komunikasi interpersonal tersebut selain hambatan dalam bahasa juga terdapat hambatan semantik, yaitu perbedaan peristilahan dalam masing-masing bahasa. Menyampaikan pesan verbal pada orang yang berlainan kultur disertai penekanan pesan dengan pesan nonverbal mungkin akan mengandung penafsiran berbeda hingga tujuan penyampaian pesan tidak akan tersampaikan.
menyampaikan pesan pada orang yang berkelainan kultur jika bertentangan dengan adat kebiasaannya, norma-normanya, maka akan terjadi penolakan komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya ada penyelesaian masalah komunikasi. Strategi dalam berkomunikasi antar pribadi untuk mencapai tujuan komunikasi dibagi menjadi: yang pertama, tips untuk orang introvert yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang ekstrovert. Yang kedua, tips untuk orang ekstrovert yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang introvert. Yang ketiga, tips untuk orang indrawi yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang intuitif. Yang keempat, tips untuk orang ekstrovert yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang yang introvert. Yang pertama, tips untuk orang introvert yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang ekstrovert, yaitu antara lain: pertama, berlatih untuk melakukan percakapan non-produktif. Yang kedua, tampil penuh gairah dan semangat. Yang ketiga, menjadi orang yang ekspresif. Yang keempat, berlatih untuk memulai kontak. Yang kelima, bersedia memberikan umpan balik. Dan yang keenam, mengubah komunikasi nonverbal yang menunjukkan keadaan santai dan terbuka. Dan yang kedua, tips untuk orang ekstrovert yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang yang introvert, yaitu antara lain: pertama, hormati privasi lawan komunikasi sehingga tidak menunjukkan pemaksaan pada mereka. Yang kedua, menyediakan waktu untuk mendengarkan orang lain. Ketiga, menumbuh kembangkan kepercayaan. Keempat, jangan bersuara dengan nada tinggi. Dan yang terakhir, jangan memberi penilaian. Dan yang ketiga, ada tips untuk orang indrawi yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang yang intuitif, yaitu antara lain: yang pertama, jangan terlalu menggeneralisasikan karena pengalaman pribadi belum tentu menjadi kebenaran fakta. Yang kedua, sediakan waktu untuk mempertimbangkan adanya berbagai peluang atau ketidakmungkinan. Yang ketiga, perluas cara pandangan atau perspektif. Yang keempat, carilah makna dan relasi. Yang kelima, tentukan cara baru untuk mengungkapkan informasi. Dan yang terakhir, yang keempat, tips untuk orang intuitif yang berkomunikasi antar pribadi dengan orang indrawi, yaitu antara lain: yang pertama, fokuslah pada apa yang terjadi sekarang. Yang kedua, dasari gagasan dengan informasi faktual. Yang ketiga, jadilah orang yang berkomunikasi secara langsung dan terbuka, serta hindari penggunaan bahasa yang bersifat metafora. Yang keempat, tampillah dengan yang lebih banyak menggunakan pemikiran. Dan yang kelima, hormatilah metode-metode yang bersifat tradisional. Sekian video presentasi dari saya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf jika ada salah tutur kata dalam video presentasi saya ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.